Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah pada malam hari yang berbahagia ini bisa berkumpul bersama di rumah Allah menjadi tamu-tamunya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian majlis ini kita doakan pula kepada Allah, semoga bertabur kasih sayang darinya dan kita harumkan dengan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang sangat baik ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita pada pekan yang lalu, masih seputar hukum hakam yang berkaitan dengan fikih ibadah, khususnya tentang persoalan thaharah atau bersuci. Pada kesempatan kita yang baik ini, tema kita pada malam ini untuk mengulang-ulang kaji adalah tentang adabul istinja'i wa qada'il hajah. Adab-adab istinja dan qada' hajat. Nah, kita sudah membahas pada pekan yang lalu apa itu istinja. Secara umum adalah bagaimana syariat mengatur kita tentang melepaskan diri kita dari segala sesuatu yang menghalang kesahan salat kita. Nah, adab-adab istinja dan qada hajat dibagi oleh para ulama setidaknya menjadi 3. Jadi ada 3 adab istinja dan qada hajat itu secara garis besar. Nah, jadi di persoalan adab inilah banyak di antara. Jadi kita bilang di persoalan adab ini banyak di antara kita yang luput, di mana apabila kita komitmen dengan adab-adab ini, maka kebaikan dunia dan tentunya akhirat bisa kita dapatkan dengan sempurna. Ya, kenapa demikian? Karena di dalam adab-adab ini tersedia sunnah-sunnah Nabi yang apabila kita lakukan membaikkan kondisi dunia kita dan sudah pasti mengangkat derajat kita di akhirat kelak.
terbalik. Jadi harusnya yang sunnah yang kita kerjakan, yang makruh yang kita tinggalkan. Nah, jadi ada 3 garis besar tentang adab istinja yang diajarkan oleh para ulama kita. Yang pertama adalah ma yata'allaqu bil makan alladhi yaqdi fihi hajatah. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan tempat di mana seseorang menunaikan hajatnya. Jadi adab berkaitan dengan tempat. Nah, maka di sini pengarang kitab Al-Fiqhul Al-Manhaji menulis, fa innahu yajtanibut tabawwula wat-tabawwuta, hendaklah seseorang yang akan menunaikan hajat, baik hajat besar ataupun hajat kecilnya, hendaklah dia menjauhi yang pertama tariqun nasi, jalan yang biasa dilalui oleh manusia atau tempat di mana banyak orang di sana duduk berkumpul. Ya. Nah, kenapa demikian? Lima fihi minal adza lahum. Karena yang demikian itu bisa mengganggu manusia. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk di zaman sekarang barangkali tidak ada di antara kita yang seperti ini. Tetapi jika Bapak Ibu pergi ke negara-negara Timur Tengah, kebiasaan seperti ini masih ada. Ya, saya 4 tahun lama hidup di Mesir, masih menemui kebiasaan orang Arab kampung, ya, yang mereka maaf cakap sembarangan pipis. Maka ada istilah di Mesir itu kullu jidarin hammam. Jadi setiap dinding itu bisa berubah menjadi toilet. Nah, kenapa kebiasaan ini masih ada sampai sekarang? Ini menunjukkan pada masa lalu kebiasaan ini sudah ada. Maka kita sudah membaca hadis di mana ja'a a'rabiyun, datang seorang Arab Badui ke Masjid Nabawi, kemudian dia pipis di dalam Masjid Nabawi. Nah, ini menandakan ya, di masa lalu, di masa Nabi terjadi, ya, dan berlanjut bahkan sampai pada hari ini di beberapa negara Arab. Nah, oleh karenanya datangnya syariat ini mengatur etika. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Abu Hurairah mengatakan Nabi bersabda, ittaqul la'anaini. Ya, takutlah kalian, kata Rasul, terhadap la'anaini. Lan qalu, para sahabat bertanya. Jadi jika ada ungkapan-ungkapan yang terasa asing oleh para sahabat, mereka langsung konfirmasi kepada Rasul. Dan ini di pola-pola pendidikan seperti ini boleh kita bertanya kepada guru jika ada hal-hal yang bahasa yang dipakai oleh guru itu kadang kita tidak mengerti, kita tanyakan langsung. Ya. Nah, para sahabat bertanya, wa man la'anani, siapakah la'anani itu wahai Rasul? Ya, Nabi menjawab, allazi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. La'anani atau la'anaini, orang yang melaknat secara bahasa artinya. Tetapi di dalam definisi ini Nabi mengatakan yaitu orang-orang yang buang hajat di jalan tempat lalu manusia atau di tempat di mana orang berteduh. Jadi kalau ada tempat berteduh, tempat orang berkumpul di sana, ya, secara etika ini adabnya tidak dibenarkan
kita buang hajat di sana. Nah, itu yang pertama terkait dengan tempat. Kemudian yang kedua, sahbun fil ardi. Jika ada lubang-lubang kecil di tanah, ya, lubang-lubang kecil di pasir, au jidarin au nahwi, atau misalnya jidar, ya, dinding-dinding. Nah, lima qad yantiju anhu min adza, karena bisa mengganggu orang yang lain, atau lubang-lubang tadi, ya, qad yakunu fihi hayawan, bisa jadi di dalamnya ada hewan, ya, bisa jadi di dalamnya hayawan. Nah, kata-kata hayawan ini lebih umum maknanya adalah makhluk hidup. Nah, dan kita juga termasuk, ya, hewan, hayawan, ya, sesuatu benda yang ada roh di sana. Nah, jadi di dalam lubang-lubang tadi bisa jadi di sana ada hewan yang dorun, yang bisa mendatangkan mudarat, yang membahayakan. Apa contohnya? Misalnya ular, ya, dan lain sebagainya. Dan mereka bisa terganggu di dalam itu, ya, atau bisa jadi di dalam lubang-lubang itu ada hewan-hewan kecil yang secara tidak sengaja, ya, terzalimi akibat perbuatan kita itu, atau mungkin disengaja. Nah, maka diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud bersumber dari Abdullah bin Sarjis, qala, Nabi berkata, Nabi bersabda, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubana fil juhri. Nabi melarang seseorang di antara kita supaya jangan pipis di lubang-lubang. Nah, makanya ini penting kita ajarkan, ya, kepada keluarga kita, anak keturunan kita. Dan intinya apa? Intinya di poin kedua ini, Islam sangat menghargai kehidupan. Dan kita, ya, tidak tahu barangkali dari yang kecil-kecil inilah nanti yang akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Nah, misalnya kita nampak, ya, ada semut di dalam gelas minum kita. Nah, lalu kita selamatkan. Ya, semut itu kita ambil, kita biarkan dia hidup, ya. Barangkali yang kecil itulah nanti yang akan menyelamatkan banyak dari masalah-masalah yang akan kita hadapi di akhirat kelak. Nah, jadi Islam sangat menghargai kehidupan, bahkan mengganggu binatang pun dilarang. Bahkan belum pasti di dalam itu ada binatang, Nabi sudah melarang. Nabi mengatakan, naha, Rasul melarang pipis di lubang-lubang yang belum pasti di dalamnya ada kehidupan, tetapi Nabi diputus oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi belum pasti lagi ada kehidupan, ya. Nabi yang mempresentasikan ajaran agama kita ini yang begitu indah itu sudah menjaga kehidupan. Nah, makanya apatah lagi kita mengganggu manusia, ya, apalagi kita mengganggu ulama, ya, apalagi kita mengganggu tetangga, ya. Nah, di zaman sekarang banyak yang mengganggu ulama. Nah, ini hati-hati kita, baik dari sikap ataupun dari perbuatan, baik dari lisan atau ucapan-ucapan kita. Jangan sampai nanti justru dengan satu kalimat itu berat, sangat berat, ya, pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena baru sore tadi saya melihat ada komentar-komentar yang luar biasa di media sosial tentang wafatnya salah seorang ulama, ya, murid dari Syekh Albani yang bernama ujungnya Al-Halabi. Nah, itu ada komen-komen di bawahnya, ya Allah, yang rasanya kita kok tidak pantas sekali komentar itu dialamatkan ke seorang ulama. Dikatakan akidahnya bermasalah,
dikatakan dia ditahzir, dikatakan dia tidak diajukan oleh ulama lain, dikatakan dia tidak ustaz sunnah dan lain sebagainya. Nah, ini berbahaya. Begitu juga tuduhan-tuduhan terhadap umat Nabi Muhammad, ya, yang sesungguhnya itu adalah amalan-amalan mereka itu sudah di dalam koridor Al-Quran dan Sunnah atau dalil, lalu dibid'ahkan, lalu disesatkan, lalu dipersoalkan, ya, yang sejatinya itu sudah berada di ruang lingkup dalil. Nah, bagaimana kita mempertanggungjawabkan ini nanti di hadapan Allah sebab kebodohan kita? Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menyelamatkan kita. Nah, jadi ini Nabi menghargai kehidupan. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka agama kita ini adalah agama kasih sayang. Makanya sudut pandang seorang muslim dengan muslim yang lainnya adalah cinta. Ya, ke siapapun. Ya, sudut pandang kita ke umat Nabi Muhammad ini adalah rasa sayang. Ya, sudut pandang kita ke siapapun dari umat Nabi Muhammad ini adalah, ya, cinta tadi. Maka kita tidak boleh bersuuzon, ya. Dan bahkan sudut pandang terhadap si orang yang bermaksiat pun harus dilihat dari sisi kecintaan, bahwa masih ada kemungkinan dia mendapatkan hidayah. Makanya kita tidak boleh, ya, misalnya ada orang yang mungkin dia memiliki sifat nifaq, lalu kita panggil dia munafik, itu tidak boleh. Ya, dia mungkin mencuri, kita panggil dia hai pencuri. Ya, di beberapa kasus kita tidak perlu seperti itu. Ya, karena masih ada, ya, ruang-ruang hidayah selama dia masih hidup. Nah, makanya kita diperintahkan oleh Nabi dan oleh banyak para ulama kita untuk mengambil contoh dengan sudah. Ya, apa maksud mengambil contoh dengan sudah? Orang yang sudah meninggal kita ambil contoh, tetapi kita tidak boleh mengidolakan, memaksumkan, mencontoh dalam artian bahwa dia adalah dia tidak berdosa, ya, lalu segala hal yang berkaitan dengannya kita ikuti. Nah, kenapa? Fa'innal hayya la tu'manu 'alaihi fitnah. Karena orang yang hidup itu belum tentu aman dari segala fitnah. Nah, jadi kita hanya sebatasnya, ya, tidak boleh berlebih-lebihan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudut pandang agama kita ini adalah sudut pandang cinta dan kasih sayang. Tetapi walau begitu dia seimbang. Ada saatnya menunjukkan sikap, ya. Ada saatnya menunjukkan sikap. Apa itu? Ketika Nabi mencontohkan kepada kita, Nabi, ya, tidak pernah marah, tidak pernah tersinggung, tidak pernah mempersoalkan illa an tuntahaka hurmatullah, kecuali di saat ada ajaran agama ini diremehkan atau simbol-simbol agama itu diremehkan. Makanya Al-Azhar, ya, akan sedang menuntut di mahkamah internasional, ya, segala upaya-upaya yang melecehkan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi anehnya zaman sekarang, ketika Nabi dilecehkan dia berdiam diri, tetapi ketika ada seorang seorang public figure barangkali berkomentar tentang sesuatu, dia ikut pula berkomentar. Nah, ini berbahaya dan ini terbalik, ya. Justru ketika Nabi dilecehkan dia diam, tetapi orang yang, ya, mungkin tidak perlu kita tanggapi dia malah tanggapi. Nah, ini ada yang salah alamat, ada yang error di dalam cara berpikir kita barangkali. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, di lubang-lubang, ya, ini tidak dibenarkan dan ini menjadi
bukti nyata bahwa agama kita ini adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, tahta syajaratil musmirah, di bawah pohon yang sedang berbuah. Ya. Kemudian fil ma'ir rakib, atau di air yang tenang tak mengalir. Ini tidak dibenarkan kita untuk buang hajat di sana. Lima yantiju min tafazzuzin nafsi minhu, karena secara natural, secara alami kita maaf cakap jijik, ya. Karena di air yang tenang itu kan dia tidak hanyut, dia akan terletak di satu tempat. Nah, maka ada secara natural, secara fitrah membuat orang lain jijik, ya. In kana katsiran, ya, kalau dia banyak, la tughayyirun najasa, sekalipun mungkin nanti ya dia tidak berubah secara umum, tetapi orang enggan di sana. Nah, begitu juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini diriwayat Imam Muslim pada nomor hadis yang ke-281 bersumber dari Jabir bin Abdullah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu naha ayyubala fil ma'ir rakib. Nabi melarang untuk pipis buang air kecil di air yang tenang tidak mengalir. Nah, jadi pipis saja tidak boleh, buang air kecil saja tidak boleh, apatah lagi buang air besar. Nah, jadi dalam syarah Sahih Muslim yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi, ya, bahkan Imam An-Nawawi mengatakan di sini, wa talawwu akbar wa aula bin nahi. Ya, buang air besar tentu lebih tinggi untuk dilarang. Ya, karena dalam bahasa hadis hanya pipis yang dilarang oleh Rasul. Tetapi jika kita paham dalil, ya, penunjukan hadis ini terhadap pipis yang dilarang di air yang tidak mengalir juga ada di sana penunjukan atau dalalah bahwa buang air besar juga dilarang. Kenapa buang air lebih besar? Ya, secara natural itu lebih nampak bekasnya dan maaf cakap lebih menjijikkan. Nah, larangan ini kata Imam An-Nawawi, wan nahyu lil karahah. Larangan hadis tadi indikasi larangannya adalah untuk hukum makruh. Wa naqal al-Imam An-Nawawi annahu bitahrim. Dan Imam Nawawi menukil ada pendapat juga larangan ini ujung-ujungnya haram. Nah, kira-kira dari dua pendapat ini mana yang lebih maslahat kita ambil? Satu mengatakan makruh, satu mengatakan haram. Kalau saya fatwakan saja haram, ya, mengambil pendapat Imam An-Nawawi. Sebab apa? Karena efek tidak baiknya banyak, ya. Efek tidak baiknya itu, ya, efek merusaknya lebih banyak. Maka jangan sesekali kita sampai berbuat seperti ini. Dan ini juga menandakan bahwa ajaran Islam itu belum lagi ada kampanye tentang go green, ya, menghijaukan alam, ya, standar kebersihan Islam sudah datang mengatur standar kebersihan yang luar biasa. Kalau kita sekarang dianjurkan untuk mencuci tangan, ya, di dalam Islam setiap kali berwudu kita mencuci tangan, ya, menyilangkan jari jemari kita ini, ya, berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, ya, supaya virus-virusnya keluar. Nah, coba kita bayangkan kalau subuh kita seperti itu, kemudian duha kita berwudu lagi, kemudian setelah batal kita berwudu kembali, nanti masuk zuhur kita juga berwudu, ya. Kemudian setelah zuhur kalau kita rutinkan menjaga diri kita ini dalam kondisi selalu berwudu, ya, maka kita hidup 24 jam dalam kebersihan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan bahkan
orang yang menjaga wudu ini bisa menjadi salah satu amal-amal unggulan. Nah, jadi kita ini Bapak Ibu, di antara cara cerdas kita hidup di dunia ini dalam agama ini, kita cari amal-amal sunnah yang kiranya itu nanti yang bisa kita jadikan unggulan di hadapan Allah. Nah, jadi di antaranya berwudu ini, ya. Nah, kenapa? Karena kita yakin, kita sadar, kita datang kepada Allah dengan pahala salat yang barangkali tidak mantap salat kita. Datang dengan pahala zakat yang mungkin tidak sempurna ikhlas kita. Datang dengan haji dan umrah mungkin hanya untuk disebut-sebut dan dibanggakan di depan manusia, ya. Tetapi jika kita punya amalan-amalan sunnah yang kita saja yang tahu, mudah-mudahan ya itulah nanti yang akan menjadi penyelamat kita di akhirat. Nah, dan kita yakin bahwa rahmat Allah itu lebih dulu, lebih tinggi daripada marahnya. Makanya banyak ayat ya yang menganjurkan, mengajak kita jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah sekalipun dosa kita sudah memenuhi langit dan bumi. Ya ibadi law balaghat zunubukum inanas sama. Jadi kalau sampai langsung dosa-dosa kita ini yang memenuhi kolong langit yang penuh bumi ini, lalu kalian datang istighfar kepadaku, minta ampun kata Allah, maka aku akan datang mengampuni kalian. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala lebih dulu ampunnya, sayangnya daripada marahnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu adab-adab yang berkaitan dengan tempat. Nah, lalu yang kedua, ma yata'allaqu bid-dukhuli ila qada'il hajati wal khuruj minhu. Ada adab-adab yang berkaitan dengan pola tata cara masuk ke tempat kita qada hajat dan cara keluar. Jadi ada cara masuk, ada cara keluar yang luput banyak sekali di antara kita yang mungkin abai dalam persoalan ini. Di mana poinnya tadi kita katakan, kita amalkan adab-adab sunnah-sunnah ini yang inilah nanti menjadi penyempurna segala kekurangan-kekurangan ibadah kita. Nah, jadi bagaimana etikanya di sini dikatakan disunnahkan bagi orang yang qada hajat ayyuqaddima rijlahu yusra inda dukhul. Jadi ketika masuk ya dahulukan kaki mana? Kiri kanan? Kiri. Ya, dahulukan kaki kiri. Wa yamnahu 'inda al-khuruj, dan kanan ketika hendak keluar. Nah, di sini dikatakan apa alasannya? Di antara alasan logikanya li'annahul aliyaqu bi makanil qadri wan najisi. Karena kaki kiri lebih dilayak untuk ke tempat-tempat yang di dalam itu ada kotoran dan najis. Sedangkan kaki kanan lebih layak didahulukan di tempat-tempat yang baik, ya, di antaranya masjid. Nah, lalu muncul pertanyaan. Kebiasaan kita kan ngasih jam, memakai jam dan cincin di tangan kiri. Itu di kampung-kampung kita dulu saya tanya ke atu-atu, ke orang tua kita, katanya supaya kita adil, ya. Karena tangan kanan ini kan sudah mulia. Jadi kalau tangan kiri, ya kita muliakan dia dengan kasih cincin dan dikasih jam tangan. Tetapi mana yang baik? Ya, mana yang baik? Ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, dan ini juga diriwayatkan, ditulis oleh Al-Imam At-Tirmizi di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, bahwa Nabi Muhammad itu ternyata memakai cincin di tangan kanan, tepat di jari kelingking.
Ada pula di riwayat di jari manis. Nah, jadi kalau saya lebih cenderung sekarang pakai cincin dan pakai jam itu di tangan kanan. Ada pula hadis Nabi yang mengatakan innallaha yuhibbut tayammuna fi kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu sayang, cinta jika kita mulai yang baik-baik itu dari kanan. Tapi hadis ini tak bisa kita terapkan di jalan raya. Ya, Nabi suka di yang kanan, lalu kita pakai jalan di sebelah kanan. Tak bisa ini Pak, ini bahaya. Ya. Ini bahaya, tidak bisa kita pakai hadis ini. Ini bisa kita pakai dalam misalnya kita memakai baju, dahulukan yang kanan, memakai sendal, dahulukan yang kanan, ya. Kemudian melangkah ke tempat yang lain, dahulukan yang kanan. Nah, masuk ke mobil, dahulukan kaki kanan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adabnya wala yahmilu zikrullah. Jangan membawa segala sesuatu yang ada unsur zikir yang tertulis. Ya. Wa misluhu kullu ismin mu'azzam. Termasuklah ya nama-nama yang diagungkan, nama-nama Allah, nama Nabi, zikir-zikir. Nah, ini jangan sampai masuk bersama tubuh kita ke tempat buang hajat. Apa contohnya? Misalnya di jam kita ada subhanallah ya tulisannya, atau di baju kita ada baju kita mungkin bertuliskan Muhammad ya, atau ada kata-kata kalimat lafzul jalalah, kata-kata Allah yang tertulis. Nah, ini tidak dibenarkan untuk masuk ke dalam toilet. Nah, lalu bagaimana aplikasi Al-Quran yang ada di dalam HP kita? Selama tidak dibuka tidak apa-apa. Ya, sama dengan yang hadir di kepala kita, hafalan Al-Quran kita. Ya, itu kan ada juga hafalan Quran sedikit banyaknya di kepala kita. Kan tidak harus menanggalkan kepala terlebih dahulu di luar, baru kita masuk ke dalam. Selama tidak dibuka itu tidak apa-apa. Tetapi jika di HP kita itu ada zikir-zikir yang tertulis, itu lebih baik tidak dibawa ke tempat kita buang hajat, atau ya setidaknya masukkan ke dalam tas atau hal-hal yang bisa, tempat-tempat yang bisa menutupnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iringi ketika kita masuk itu dengan doa Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi amalkan saja ini rutin. Ya, kalau rutin kita kan insya Allah kan setiap hari kita buang air. Nah, jika kita mengamalkan ini saja sudah berapa banyak sunnah yang bisa kita lakukan. Dan Rasulullah akan mengenal kita sebagai umatnya karena kecintaan kita mengamalkan sunnah. Nah, jadi 2 kali dalam sehari misalnya kita masuk ke dalam WC, maka bacalah doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada nomor hadis yang ke-142 dan Al-Imam Muslim pada nomor hadis yang ke-375. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lalu ketika keluar dianjurkan kita membaca ghufranak, paling pendek ya, doa versi pendeknya ghufranaka. Lalu kalau kita ingin yang versi panjang boleh juga alhamdulillahilladzi azhaba anniyal adza wa afani. Ya, segala puji bagi Allah yang sudah menghilangkan yang kotor dari tubuhku, ya, wa afani, dan menyehatkan. Nah, ini kan membuat kita sehat. Nah, makanya kita mengucap alhamdulillah, karena betapa banyak mungkin ya di sebahagian umat Nabi Muhammad ini yang mungkin untuk hal ini dia bermasalah. Maka kita berdoa kepada Allah semoga Allah
berikan afiat kepada kita dan kepada orang-orang yang diuji dalam persoalan ini, dalam masalah ini. Nah, jadi ini kita mengamalkan sunnah ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah dan At-Tabrani. Jadi adab-adab inilah dalilnya lengkap dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga, ma yata'allaqu bil jihad. Adab etika qada hajat, ya, buang air besar, buang air kecil tadi yang berkaitan dengan arah. Nah, maka diharamkan. Ini bahasanya diharamkan langsung menghadap kiblat, sebagaimana diharamkan langsung menghadap kiblat ke sana ya, menghadap kiblat ke sini atau membelakangi kiblat. Jadi tidak boleh menghadap, tidak boleh membelakangi. Nah, lalu in kana fil fadha, ya, kalau dia misalnya di sebuah lembah terbuka, wala satira murtafi'un yasturu awratahu hala qada'i hajatih, dia tidak punya yang bisa menutup ya kondisinya yang dalam keadaan qada hajat tadi. Ya, wa kadzalika in kana fi bina ghairu mu'iddin li qada'il hajah. Nah, begitu juga jika di tempat ya, di bangunan yang tidak diperuntukkan untuk qada hajat, walam tatahaqqaq syurutus satiril madhkura, dan tidak ya tidak ada syarat-syarat penutup yang sudah ditetapkan tadi. Wa yushtaratu an la yamuda al-insan akthar min salasati adra'in bi dhira'il adami. Nah, kemudian kesimpulan di sini ingin kita sampaikan, fa in kana bina, jika tempatnya adalah tempat qada hajat tadi mu'iddan li qada'il hajat, ya, diperuntukkan untuk buang air besar, buang air kecil, ya, dan di tempat yang tertutup, nah maka boleh menghadap ataupun membelakangi. Jadi yang tak boleh itu yang tempat langsung terbuka, ya, yang tidak ada batasnya, tidak ada satirnya. Nah, jadi WC kita, toilet kita ya menghadap ke sana, ya, menghadap ke sana, berarti tidak menghadap ke kiblat, tidak pula membelakangi kiblat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi kalau di rumah kita cek lagi, ya, sekalipun boleh di ruangan tertutup, ya, menghadap dan membelakangi kiblat, alangkah lebih elok kita cek kembali supaya tidak langsung menghadap kiblat itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ma yata'allaqu bi hali qada'il hajat, yang berkaitan dengan orang yang sedang qada hajat. Nah, ini etika yang disunnahkan oleh Nabi berkaitan dengan konsep kesehatan. Apa itu? Ketika buang air besar atau buang air kecil, itu lebih bertumpu ke kaki kiri. Jadi lebih agak posisi badan ditumpu oleh kaki kiri. Nah, kenapa demikian? Karena ternyata di dalam ilmu dan teori kesehatan, kalau kita lebih menekan ke kaki kiri, itu pergerakan khusus untuk mengeluarkan kotoran itu semakin lancar. Nah, makanya Rasulullah itu dalam hal makan mengajarkan kita sunnah, dalam hal tidur mengajarkan kita sunnah, dalam hal buang hajat mengajarkan kita sunnah. Lalu setelah diteliti oleh dokter-dokter non-muslim di Jerman, itu mereka menyimpulkan kaum muslimin ini kalau ingin sehat cukup amalkan sunnah-sunnah Nabi dalam 3 hal tadi. Sunnah Nabi dalam makan, sunnah Nabi dalam tidur, sunnah Nabi dalam qada hajat. Nah, jadi
Islam datang sesuai dengan teori-teori kesehatan yang ditemukan pada hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yanzuru ila sama, jangan bermenung nengok ke atas. Menung nengok ke atas, ya. Wala ila farji, jangan pula maaf cakap melihat ke kemaluan. Wala ila ma yakhruju minhu, jangan pula diperhatikan kotoran yang keluar itu. Kalau ada yang seperti itu kan kurang karajo namanya tadi. Menung, nengok farjinya, nengok yang keluar, itu kan kurang karajo namanya, ya. Kurang kerjaan bahasa kitanya. Nah, wa yukrahu, ya, dan dimakruhkan orang yang qada hajat itu berbicara, berbincang, ya, apalagi bernyanyi-nyanyi. Ini bernyanyi-nyanyi buang hajat. Kalau di kampung-kampung saya pernah perhatikan dulu sambil buang air besar itu merokok. Ada juga dulu itu, ya, di MCK di beberapa kampung yang saya perhatikan seperti ini. Nah, ini kurang elok dan kurang layak. Nah, jadi jika ada yang melakukan ini tidak sampai kepada haram, tetapi setakat makruh, ya, tetapi lebih baik kita tinggalkan. Nah, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim hadis yang ke-370 bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna rajulan, ada seseorang, marra wa Rasulullah yaqul, jadi Nabi sedang pipis, ada seseorang yang lewat, ya, lalu dia fasallama alaihi, lalu dia mengucapkan salam kepada Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Falam yarudda alaihi, Nabi tidak menjawab salam. Nah, ini menjadi dalil tidak boleh berbicara ketika sedang qada hajat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dikiaskanlah, ya, berbicara, makan, minum dan lain sebagainya juga dilarang atau dimakruhkan untuk dilakukan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sunnah yang selanjutnya adalah al-istinja bil yasar, istinja dengan tangan kiri, ya, dan ini sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Langsung hadisnya mengatakan dalam riwayat Imam Muslim bersumber dari Abu Qatadah, "Iza bala ahadukum," apabila ada yang pipis, "fala yanuzanna zakarahu bi yaminihi," jangan menyentuh zakarnya, kemaluannya dengan tangan kanannya, "wala yastanji bi yaminihi," jangan pula istinja dengan tangan kanan. Nah, itulah, ya, serangkaian etika-etika atau adab-adab dalam istinja, dalam taharah, ya, dalam qada hajat, yang mudah-mudahan apabila kita amalkan, insyaallah inilah nanti yang akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita dan menyempurnakan segala kekurangan-kekurangan ibadah kita. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan pada pengajian kita pada malam ini. Ada tersisa waktu sekitar 3 menit. Jika ada yang ingin ditanyakan oleh jamaah, silakan. Baik persoalan ini ataupun persoalan lain yang dianggap penting untuk ditanyakan, silakan. Tanda, ya, baik. Karena waktu isya sudah masuk, kita cukupkan kajian kita ini sampai di sini. Lalu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf atas segala salah dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.